Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat. Sebelumnya maaf ya Bun, karena suara aku ini kurang fit. Hidung aku lagi mampet ya Bun, karena cuaca beberapa hari ini sorenya hujan. Nah, di sini kita punya kompor gas ya Bun. Biasanya itu habis masak, minyak kotor dan kerak-kerak bandel itu, noda-noda dan flek-flek hitam itu pasti ada ya Bun. Nah, di video kali ini aku berbagi tips ya Bun, cara cepat dan mudah membersihkan tungku kompor, apalagi yang banyak kerak bandelnya ya Bun. Flek-flek hitamnya seperti keadaan kompor aku ini sekarang. Buat teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi aku di sini akan mereview bahan andalan aku yang sangat jitu ampuh dan tidak perlu diragukan lagi. Jadi pertama-tama kita sediakan tisu, aku alaskan tisu karena aku tidak menggunakan air nantinya terlebih dahulu. Ini dia bahan andalan jitu aku, baking soda dan cuka makanan. Jadi kan teman-teman walaupun terlihat dari bahan makanan, tapi ini bahan yang sangat jitu ampuh. Mari kita coba ya teman-teman. Dan ini kita bisa mudah dapatkan di bahan toko kue. Oke, next ini alat yang aku gunakan, sikat gigi dan sabut aluminium. Jadi buat teman-teman itu yang punya sikat gigi bekas jangan dibuang dulu ya teman-teman karena itu sangat bermanfaat. Oke lanjut, pertama-tama aku akan taburin di baking sodanya ini di bagian tungku kompor. Nah, sedikit demi sedikit kita taburi ya teman-teman. Oke lanjut, aku taburi lagi cuka makanan ini. Terlihat ya teman-teman, dia akan bergelembung seperti reaksi zat kimia gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa kita menggunakan alat safety, sarung tangan ya teman-teman, tapi teman-teman boleh tidak menggunakan juga. Dan sebelum tadi menggosoknya ya teman-teman, aku tadi biarkan sekitaran 10 menit terlebih dahulu. Oke lanjut, aku akan gosok di bagian kerak-kerak bandelnya itu ya teman-teman. Jadi itu biasanya di bagian tengah dalam itu ya. Itu sangat susah kita hilangkan keraknya ya teman-teman. Tapi bisa juga dibantu dengan alat menggunakan pisau ataupun kertas pasir atau amplas yang halus atau yang kasar gitu ya teman-teman. Oke, ikutin video aku ya terus teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, warnanya yang putih tadi bisa berubah jadi warna kecoklatan atau warna kehitaman karena kotoran yang dari tungku kompor itu mulai terlihat. Oke, lanjut terus aku menggosoknya ya teman-teman. Jadi aku tidak hanya mengandalkan sikat gigi aja, aku juga mengandalkan sabut aluminium atau nanti aku menggunakan kertas pasir juga. Tapi memang ya teman-teman, kalau kita menggunakan yang namanya kertas pasir, katanya bisa benda kita ini jadi perlahan menipis. Tapi tenang ya teman-teman, kalau teman tekan kuat pasti dia akan menipis. Tapi kita harus perlahan-lahan kita menekannya supaya tidak menipis. Nah itu ya teman-teman, kelihatan dari warna tisu tadi berubah menjadi coklat hitam ya teman-teman. Ternyata terangkat ya teman-teman minyak-minyak dan kotoran itu dengan hanya menggunakan bahan dua ini aja. Tapi ya teman-teman, sekedar informasi, bahan-bahan ini ya teman-teman bisa kita juga gunakan membersihkan pantat kuali ya teman-teman, atau blender yang kotor, hitam, dekil, banyak kerak bandelnya juga. Nah, di video aku sebelumnya itu aku sudah pernah ada review membersihkan blender, membersihkan pantat wajan yang hitam menjadi putih. Bisa teman-teman cek di video aku. Nah, di sini ya teman-teman aku mengandalkan kertas pasir tadi
Karena aku itu orangnya tidak tanggung-tanggung ya teman-teman. Kalau sudah bersih aku bersihkan seluruhnya, walaupun setitik bintik-bintik flek-flek hitamnya itu masih ada. Jadi aku usahakan supaya tuntas flek-flek hitamnya itu, biar kerak-kerak bandalnya itu akan hilang, supaya kompor aku ini kelihatan baru, seperti baru. Jadi kan teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan sikat gigi aja untuk menggosok-gosok bagian tungku kompor, apalagi yang flek-flek hitamnya itu, dekil hitamnya itu susah dihilangkan, tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita terbantu dengan kertas pasir, atau teman-teman bisa juga menggunakan pisau, tetapi aku sejauh ini tidak menggunakan pisau, aku cukup menggunakan kertas pasir. Dan itu kita gosok-gosoknya itu perlahan-lahan ya teman-teman, pelan-pelan, jangan terlalu kuat-kuat. Oke, next ini bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, kelihatan ya itu ada flek hitamnya. Kita langsung aja eksekusi, masukkan baking sodanya dan cuka. Kelihatan ya teman-teman, sekali gosok aja langsung hilang dengan menggunakan kertas pasir tadi. Jadi ini fungsinya sikat gigi ini hanya untuk mengoleskannya aja ya teman-teman. Di bagian permukaan yang bisa dihilangkan, bisalah menggunakan sikat gigi. Nah, bagian untuk flek-flek hitam itu tadi yang sangat dekil ya teman-teman, hitamnya tidak bisa hanya mengandalkan sikat gigi. Nah, kelihatan ya teman-teman hasil dari yang kita menggunakan kertas pasir, tapi kita harus mendempulnya pertama-tama dengan baking soda dan cuka. Semoga videoku ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Nah, ini lanjut. Ini tungku kompor aku yang kedua ya teman-teman. Jadi aku melakukannya dengan percobaan yang pertama tadi. Aku taburin baking sodanya keseluruhannya dan cuka juga ya teman-teman. Nah, di sini aku tidak lagi menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman bisa menggunakannya atau tidak menggunakannya. Oke, lanjut teman-teman, aku mau menggosok-gosoknya supaya tuntas segala dari flek-flek hitam itu, biar aku hilangkan dengan menggunakan bahan ini tadi. Oke, ini dia hasilnya ya teman-teman. Sangat baru dan sangat puas aku dengan hasilnya ya teman-teman. Muka dan belakang itu tidak ada lagi flek-flek hitamnya. Adapun paling sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman silakan coba ya teman-teman. Gampang kok dan bahannya mudah didapatkan. Nah, akhirnya sudah selesai ya teman-teman. Jadi aku di sini mau memandikannya supaya wangi dan tambah lagi kinclongnya. Jadi kan teman-teman, ayo kita lakukan ini dengan bahan yang sangat gampang didapatkan di toko bahan kue. Itu harganya pun sangat terjangkau, tidak menguras kantong ya teman-teman. Atau bunda-bunda, wanita-wanita hebat, jangan biarkan kerak bandel itu terus menumpuk, karena kalau terus menumpuk dia akan lama-lama keropos ya teman-teman. Nah, semoga videoku ini bermanfaat. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. See you.